Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik Teorema Pitagoras bagian yang ketujuh yang akan menyajikan berkenaan dengan penerapan Teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sedikit review berkenaan dengan Teorema Pitagoras dan tentunya aplikasi pada kehidupan sehari-hari yang tentunya kita jumpai yang menggunakan Teorema Pitagoras sebagai dasar untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Silahkan disimak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat ya belajar matematik. Oke, sedikit review mengenai Teorema Pitagoras. Kalau kita memiliki segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C, maka sisi di hadapan sudut siku-siku, yaitu sisi AB, merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut jika panjangnya adalah C kecil. Kemudian panjang sisi di hadapan sudut A misalkan adalah A kecil pada sisi BC, dan panjang sisi di depan sudut B adalah B kecil yaitu pada sisi AC. Maka berdasarkan Teorema Pitagoras nanti akan berlaku sisi miring kuadrat yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Tentunya AB kuadrat ini panjangnya C, berarti nanti nilainya C kuadrat ya. Atau kalau di situ disajikan dalam bentuk luasan persegi. Kemudian BC adalah A kuadrat dan AC adalah B kuadrat ya, sehingga diperoleh perumusan Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tentunya kalau kita ingin mendapatkan nilai A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Dan kalau kita ingin mendapatkan nilai B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam keseharian yang menggunakan Teorema Pitagoras. Oke, kita mulai dari permasalahan pertama. AB adalah sebuah tangga yang disandarkan pada sebuah tembok. Jika jarak kaki tangga, yaitu pada titik B terhadap tembok, yaitu di titik C, adalah 160 cm, sedangkan panjang tangga 2 meter, berapakah tinggi tembok tersebut? Tentu permasalahan utama dari yang disajikan ini, bagaimana kita bisa menggambarkan permasalahan ini dalam bentuk sketsa untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan atau pertanyaan yang diminta ya. Tentu karena di sini ada tangga yang bersandar pada tembok. Jadi ini adalah tangganya bersandar pada tembok pada sisi AC, sisi lantainya adalah BC. Di sini diberikan bahwa jika jarak kaki tangga yaitu B terhadap tembok yaitu C itu 160 cm, jadi BC 160 cm. Kemudian panjang tangga, berarti tangganya adalah AB ya, itu 2 meter atau kalau diubah dalam cm 200 cm. Pertanyaannya adalah berapa tinggi tembok? Berarti tinggi tembok yang ditanya adalah panjang AC. Ya, betul. Jadi yang ditanyakan adalah AC. Oke, tentu kalau kita amati permasalahan di sini nampak bahwa ABC itu membentuk ya segitiga siku-siku. Di manakah siku-sikunya? Ya, di titik C. Jadi C ini sudutnya siku-siku. Karena C ini sudut siku-siku, maka sisi di hadapan sudut C merupakan sisi miring. Jadi AB ini adalah sisi miringnya. Karena yang ditanyakan adalah AC, maka nanti berdasarkan Teorema Pitagoras berlaku AC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat yaitu AB kuadrat dikurangi BC kuadrat ya. Kita tinggal masukkan data dari yang diketahui, AB 200 dan BC 160 ya. AC kuadrat sama dengan 200 kuadrat dikurangi 160 kuadrat. 200 kuadrat tentunya 40.000.
160 kuadrat 25.600 ya. 40.000 dikurangi 25.600 tentunya 14.400. Kalau di akar 144 itu akarnya sama dengan 12, jadi tambah 01 ya, berarti AC sama dengan 120 cm. Jadi tinggi tembok yang ditanyakan adalah 120 cm ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Seseorang bergerak dari A ke timur sejauh 30 meter, kemudian ke arah selatan sejauh 40 meter. Hitunglah jarak orang tersebut dari posisi semula ya. Jadi kalau tidak kita gambarkan maka kita belum tahu permasalahan ini mengarah kemana ya. Jadi terpenting di sini adalah bagaimana bentuk soal yang disajikan ini bisa kita buat sketsanya. Karena berkaitan dengan arah, maka untuk menyelesaikan permasalahan di sini kita tentukan dulu mata anginnya dulu ya. Oke, mata anginnya seperti di sini ya, seperti kita gambarkan. Jadi misalkan yang arah ke atas itu utara, berarti nanti searah jarum jam UTSB atau SBUT ya. Searah jarum jam, berarti ke atas arah utara, ke bawah arah selatan, ke kanan arah timur, ke kiri arah barat. Kita amati bahwa seseorang itu bergerak dari A. Ini misalkan titik A ya. Kemudian bergerak ke timur. Berarti ke kanan ya, bergerak ke timur sejauh 30 meter, misalkan nyampe di B sejauh 30 meter. Kemudian dilanjut ke arah selatan, berarti arahnya, lihat mata anginnya ke bawah ya, arah selatan, misalkan sampai di C, menempuh jarak 40 meter. Pertanyaannya adalah hitunglah jarak orang tersebut dari posisi semula. Nah ini kan sudah sampai C, posisi semulanya adalah di A. Berarti jarak ini yang ditanyakan ya. Nah ini jarak ini. Oke, berarti yang ditanyakan adalah AC. Sudah permasalahan sudah sangat jelas. Ternyata ABC membentuk segitiga siku-siku. Sementara siku-sikunya adalah di titik B ya. Berarti sudut B ini 90 derajat. Sisi di hadapan sudut B berarti sisi miring. AC yang ditanyakan ini sisi miringnya. Maka berlaku perumusan Pitagoras, sisi miring kuadrat yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, sampai sini sebenarnya sudah selesai. Kita hanya tinggal menghitung atau komputasi. Permasalahan yang cukup pelik ya, membuat sketsa dari mata angin sampai terbentuk segitiga siku-siku ini. Oke, tentu harus dibiasakan ya. Oke, sekarang kita masukkan AB-nya 30, BC-nya 40 ya. C kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. 30 kuadrat 900, 40 kuadrat 1600. Kalau dijumlah tentunya 2500. AC akar dari 2500 ya. Very easy ya. Akar 25 itu 5, nolnya berbagi 1 ya, berarti 50. Oke, berarti jarak orang tersebut dari posisi semula adalah 50 meter. Oke, very easy. Lanjut ya. Oke, di tepi suatu sungai ada dua pohon, yaitu pohon A dan pohon B yang jaraknya 12 meter. Di titik C terdapat seseorang yang berdiri tepat berseberangan dengan pohon A dan kemudian melihat pohon B yang berjarak 13 meter. Pertanyaannya adalah hitunglah lebar sungai. Nah, ini perhatikan ilustrasinya diberikan di sini ya. Ada dua pohon yaitu pohon A dan pohon B. Jadi misalkan ini adalah pohon A, ini adalah pohon B, ini adalah titik C dari posisi seseorang yang tepat berseberangan dengan pohon A, di mana ini di antaranya adalah sungai ya. Nah, kita diminta mencari berapa lebar sungai. Oke, kita hubungkan ya titik A, B, C. Ya, nah, terbentuk segitiga siku-siku karena AB itu lurus, C ke A tepat berseberangan. Nah, tegak lurus ya. Jarak antara dua pohon itu 12 meter. Kemudian jarak orang tersebut ke pohon B ketika melihat di pohon B itu 13 meter. Yang ditanya adalah lebar sungai. Mana lebar sungainya? Nah, tentu lebar sungainya adalah dari titik C ke A ya, tepat ya. Nah, ini adalah lebar sungainya yang ditanyakan. Oke, sampai sini baru permasalahan ini jelas ya.
Jadi mengarah ke segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku yang terbentuk adalah segitiga siku ABC, siku-siku di A. Berarti nanti sisi di hadapan sudut A itu berarti sisi miring. Nah, berarti BC ini sisi miringnya. Karena yang diminta adalah lebar sungai itu AC, maka nanti AC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, yaitu BC kuadrat dikurangi AB kuadrat ya. Very easy, tinggal dimasukkan BC-nya 13, AB-nya 12. 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144, dikurangkan dapatnya 25, nilainya AC kuadrat, maka AC akar dari 25, 5 meter. Simpulannya bahwa lebar sungai adalah 5 meter. Cukup realistis ya, lebarnya 5 meter. Oke, lanjut berikutnya di problem yang cukup menarik ini. Jika dua roda A dan roda B dengan diameter yang sama, jadi roda A dan roda B diameternya sama, yaitu 80 cm bersinggungan. Hitunglah jari-jari lingkaran C. Lingkaran C itu lingkaran yang kecil yang menyinggung roda A dan roda B. Tentu ketiga roda itu berada di atas lantai ya. Oke. Nah, sekarang untuk memudahkan kita tentukan terlebih dahulu ini misalkan roda A, pusat dari roda A, ini adalah pusat dari roda B, dan ini adalah pusat dari roda C. Diberikan di data roda A sama dengan roda B diameternya ya. Kalau diameternya sama, tentunya jari-jarinya gimana? Iya, jari-jarinya juga sama. Jari-jari berapa kalinya diameter? Ya, separuhnya ya. Berarti nanti kalau kita hubungkan pusat dari roda A, roda B, dan roda C, seperti di gambar ya, kita hubungkan. Nah, sekarang kita cek ukuran-ukurannya ya. Nah, tentu, nah ini. Nah, ini nanti kita coba bentuk garis A, kita tarik ke lantai tegak lurus, kita hubungkan dengan roda C juga kita tarik tegak lurus, di mana diberikan di sini ukuran-ukurannya roda A sama dengan roda B, jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B, tentunya karena diameternya 80 berarti 40 cm. Berarti nanti jarak AB karena A ke titik singgung sini jari-jari berarti 40, B ke sini juga 40, maka jarak AB 80 cm. Sementara jari-jari roda C itu ditanyakan. Nah, misalkan nanti X ya. Nah, perhatikan ilustrasi yang diberi warna agak kemerahan ini ya. Ini kita coba pindah agar kita lebih fokus, kita perbesar ya. Ya, nah, ini adalah titik A. Ini titik A adalah pusat dari roda A, titik C adalah pusat dari roda C. Kemudian dari C kita tarik ke bawah sampai ke lantai, kemudian dari A juga kita tarik ke bawah sampai lantai. Kemudian kita hubungkan garis mendatar C ke sini ya, agak lurus ya. Misalkan titik-titiknya kita beri titik D, titik E, dan titik F. Nah, dari gambar bisa kita peroleh bahwa jarak dari FC ya, FC itu berarti sama dengan ya jari-jari A ini ya, FC jari-jari A ini kalau ditarik lurus berarti FC itu sama dengan jari-jari roda A, berarti 40 cm. Kemudian AC itu berarti jari-jari roda A ditambah jari-jari roda C. Ya, berarti jari-jari roda A itu 40, berarti nanti 40 ditambah X. Ya, bisa dipahami ya, karena ini menyinggung. Ini jari-jari roda A, kemudian diteruskan jari-jari roda C. Roda C itu jari-jarinya X, berarti 40 ditambah X. Sementara AF itu kalau kita cek di sini berarti jari-jari roda A dikurangi jari-jari roda C. Nah, berarti 40 jari-jari roda A dikurangi jari-jari roda C, X yang 40 min X. Nah, sekarang perhatikan segitiga AFC. Ya, segitiga AFC. Nah, segitiga AFC tentu merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di F ya. Berarti nanti sisi di hadapan sudut F merupakan sisi miring. Berarti AC nanti merupakan sisi miringnya. Oke, sehingga kalau kita
gunakan teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat atau AC kuadrat sama dengan FC kuadrat ditambah FA kuadrat. Ukuran-ukurannya kita masukkan ya untuk bisa mendapatkan nilai X. AC berarti 40 plus X, berarti 40 plus X kuadrat. FC sama dengan 40, berarti 40 kuadrat. FA sama dengan 40 min X kuadrat. Ya, nah, sekarang mudah-mudahan masih ingat dalam aljabar di sebelumnya di kelas 7 ya, 40 ditambah X dikuadratkan tentunya 40 kuadrat atau 1600 ditambah 2 kali 40 kali X berarti 80X plus X kuadrat. Sama dengan 40 kuadrat ini berarti 1600, 40 min X kuadrat ini berarti 1600 dikurangi 80X ditambah X kuadrat ya. Tentu nanti 1600 bisa kita sederhanakan dengan 1600 ya, saling mengurangkan. X kuadrat dengan X kuadrat juga saling mengurangkan, habis ya. Berarti nanti tinggal 80X sama dengan 1600 dikurangi 80X. Nah tentu min 80X kalau kita pindah ke ruas kiri jadinya plus 80X. 80X ditambah 80X sama dengan 160X. Di ruas kanan tinggal 1600. Very easy ya, 160X sama dengan 1600, tentu X-nya sama dengan 10. Tadi X adalah jari-jari dari roda C. Nah, kita sudah dapatkan jari-jari dari lingkaran C adalah 10 cm. Oke, sekarang perhatikan untuk soal yang terakhir. Seorang penembak mengarahkan senapannya dari atas gedung ya ke sasaran yang jaraknya 120 meter dari kaki gedung. Tinggi gedung adalah 160 meter. Tentukan jarak yang ditempuh peluru untuk sampai ke sasaran ya. Tentu permasalahan dari yang disajikan ini adalah bagaimana kita bisa membuat sketsa dari permasalahan ya. Oke, coba perhatikan, ini adalah gedungnya ya. Ini adalah nanti sasarannya, ini jarak dari titik sasaran ke kaki gedung ya. Berarti nanti misalkan ini adalah posisi dari seseorang penembak di atas gedung ya, yang kemudian nanti menembakkan senapannya ke arah sasaran. Iya, misalkan sasarannya berada di titik B. Misalkan kaki gedungnya adalah titiknya C. Nah, di data diberikan bahwa jarak sasaran ke kaki gedung itu 120 meter. Berarti BC itu 120 meter. Kemudian tinggi gedung adalah 160 meter. Tinggi gedung berarti AC ya, itu 160 meter. Tentu yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh peluru sampai ke sasaran. Nah, berarti pelurunya dari A menuju ke sasaran di B. Berarti AB. Nah, AB ini yang ditanyakan. Nah, kalau sudah sampai di sini sebenarnya permasalahan kita sudah relatif sudah selesai ya, karena kita sudah dapatkan ternyata permasalahan kita itu tersaji nanti dalam bentuk segitiga siku-siku ABC, di mana siku-siku di C. Nah, nanti karena siku-siku di C, maka sisi di hadapan sudut C ini yaitu AB merupakan sisi miring. Maka berlaku teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat atau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. AC-nya 160, BC-nya 120 ya. Kita kuadratkan. 16 kuadrat itu 256 berarti 25600. 12 kuadrat 144 berarti 14.400 ya. 25600 ditambah 14400 ya 40.000 ya. 4 itu di akar dapat 2, nolnya 4 berarti ada 2 nol nanti ya, 200 ya. Berarti AB sama dengan 200 meter. Artinya jarak yang ditempuh peluru untuk sampai ke sasaran ya dari A menuju ke B adalah 120 meter. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, semangat belajar matematika, sukses selalu untuk kalian semua. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.